penghujatan. Ya bukan masalah penghujatan abangku, buka aja kameranya. Kan enggak masalah pun buka kamera. Emang kenapa buka kamera itu? Supaya kita lihat, wah ini benar-benar kredibel ini. Apa yang disampaikan bukan asumsi omong kosong doang. Ada datanya gitu loh. Ada data, ada yang ingin disajikan, silakan. Saya sudah kirim permintaan buka kamera, silakan dibuka. Bang, ini kan kita bahas ini iman saya, jadi tidak perlu kecuali imanmu. Bukan iman Anda saja, ini iman saya juga. Ini dua arah ini. Iman saya Yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah itu Nabi Isa dalam iman kami. Gitu loh. Di dalam iman Roma Yunani Yesus. bukan. Kalau kau bahas imanmu ya imanmu, jangan kait-kaitkan ke Tuhan saya. Oh nggak bisa, begitu. tidak dikaitkan, nggak bisa. Tidak bisa. Harus Tidak bisa. terkait. Harus namanya terkait. Sebab cuman ada satu oknum yang lahir tanpa ayah di tengah kaum Bani Israel. Hanya satu, bukan dua. Itu kan dua oknum. Itu Anda mulai sakit. Kalau dua oknum, kenapa Anda mengambil istilah-istilah Nabi Isa masuk ke dalam kitab saudara? Kalau dua oknum, buktinya Anda ambil kata Alkitab. Iya toh? Anda kemudian mengambil kata Nabi, kata Rasul, Roh Kudus. Itu istilah-istilah Nabi Isa semua. Bahkan gereja-gereja Anda itu banyak yang tertuliskan Gereja Isa Al-Masih. Anda menggunakan kata ilahi, kata ilah, kata kalam, Jumat Agung, doa, Roh Kudus, ayat. Itu istilah-istilah Nabi Isa semua itu. Ayolah buka kamera, kita diskusi pelan-pelan. Saya tidak bisa. Silakan. Kamera. Tidak bisa, kalau tidak mau ya saya turun saja. Boleh, silakan. Silakan Bang, silakan. Tidak apa-apa. Jadi saya turun. Iya, karena Anda nggak bisa buka kamera, Anda difasilitasi, tapi Anda nggak mau, ya sudah Bang. Mau kayak mana? Oke. Susah kali jadi orang. Buka kamera aja pun pakai helm kayak atau apa. Masa takut? Anak-anak Tuhan kok begitu? Kami aja ini yang hamba Tuhan aja berani kok. Ya anak Tuhan loh. Atau hanya khayalan saja gitu. Selamat malam Pak Ustadz. Ya malam Pak. Dari Katolik Protestan? Protestan Bang. Oke, dengan hormat saya minta mohon dibuka kameranya Bang. Ya oke. Baik. Nih gelak di sini. Iya nggak apa-apa. Dari Sumut. Nggak apa-apa Bang. Oh siap. Horas. Majua-jua. Iya. Apa Iya. temanya Bang? Temanya gini ya Bang, izin. Temanya Nabi Isa alaihissalam itu berbakti kepada ibunya Maryam. Surah Maryam ayat 32. Wa barram biwalidati walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Itu jelas di dalam Al-Quran. Jadi Nabi yang kami imani, utusan Tuhan kami kepada kaumnya Bani Israel itu adalah Nabi yang berbakti kepada ibunya. Di dalam Lukas 11:27, Yesus dikatakan berbahagialah ibu yang telah mengandung kamu dan dia ibu yang telah menyusui kamu. Nah, muncul kemudian pertanyaan ketika kami berhadapan dengan saudara Kristen, ternyata anak manusia ini, anak Maria dan anak Maryam, ternyata menjadi Tuhan, naik level di Kristen. Maka oleh karena itu muncul pertanyaan, kalau agama Kristen ini adalah agama benar, polemik banyak yang akan didatangkan. Yang pertama, sampai kapan Maria ini menjadi ibu dari Tuhannya Kristen?
Sampai kapan Tuhannya Kristen ini menjadi anaknya manusia Maria? Nah, bisa nggak abang jelaskan ke kami? Silakan. Itu udah apa dinubuatkan itu di Bible. Apa itu bang? Udah apa ada ayatnya itu. Nanti setelah ada datangnya penebus atau pendamai manusia semua. Iya. Terus sampai kapan penebus ini menjadi anak orang? Itu kan waktu apa itu disalibkan dia. Waktu disalibkan mengeluarkan darah. Kan, mengeluarkan darah. Oke. Iya, menumpahkan darahnya. Disitulah penebusan. Ya, oke, penebusan. Udahlah, anggaplah bungkus. Oke. Yang jadi masalah sampai kapan? Sampai batas usia berapa dia menjadi anak Maria? Sejak lahir lah. Sampai meninggal di kayu salib. Nah, setelah meninggal bukan anak dia lagi, bukan anaknya Maria lagi. Anaknya Maria setelah naik pangkat dia menjadi sembahan orang barat, dia bukan lagi anaknya Maria gitu. Udah jadi maling kundang rupanya dia. Lupa dengan wanita yang susah payah melahirkan, mengandung, melahirkan, membesarkan. Dia sudah jadi Tuhan, jadi raja di atas segala raja, lupa dengan ibunya gitu. Cocoknya disebut Tuhan atau maling kandang? Kan dia lahir di kandang tuh. Maling kandang atau apa ini? Begitu dia jadi Tuhan, wanita yang susah payah melahirkannya jadi hamba, jadi budak. Begini bang, begini. Oke, silakan. Ini kan perantaraan Bapak di surga itu Maria. Ya, menjadikan ibu dari Yesus. Iya. Ya kan? Perantaraannya dia. Sampai kapan dia menjadi ibu? Nanti pensiun jadi ibu. Kau bukan lagi ibuku ya, aku ini sekarang Tuhanmu. Gitu maksudnya. Datang si Maria, anakku sayang, bukankah dulu kita sama-sama ke Mesir, dikejar sama orang-orang Herodes? Kenapa kau lupakan ibu? Enggak, itu dulu aku ibumu pada saat di bumi. Sekarang ini aku bukan anakmu, aku Tuhan lu. Gitu rupanya. Polanya begitu. Gini bang, gimana? Nggak pernah dibilang Maryam Tuhan itu anaknya. Jadi? Tuhan dibilang sama anaknya itu. Jadi Maria nggak punya anak? Nggak pernah dibilang anakku. Walaupun berarti Maria nggak melahirkan anak rupanya. Iya kan perantaraan Bapak di surga itu Maryam. Jadi bukan ibunya Yesus itu. Mari kita gila sama-sama kalau gitu. Nah, gila sudah kita udah. Panggil telepon rumah sakit jiwa ini kalau gini. Maria melahirkan bukan anaknya. Daging menumpang yang keluar. Tuhannya itu, Tuhannya yang dilahirkan. Tuhannya yang keluar. La haula wala quwata illa billah. Itu kan manusia melahirkan Tuhannya. Itu kan dari roh apa itu dari Allah Bapa anaknya ya, itu. cocok lah.
perawannya sobek. Dibuat sama si bayi ini, ternyata si bayi ini Tuhannya sendiri. Gimana itu, Bang? Gimana aku bilang, itulah pengalaman saya. Hah? Setelah bertahun-tahun di gereja digodok dan dimintai perpuluhan, hasilnya cuma itu aja, Bang. Tiap bulan bayar perpuluhan, tapi hasilnya cuma gini aja. Mati masuk surga, mimpinya masuk surga, tapi ternyata polanya keliru. Gimana itu bisa masuk surga? Masuk akal aja kagak. Gimana itu? Padahal Yesus mengajarkan, kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Padahal jelas-jelas di dalam Yohanes 2 nomor 4, Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, saatku belum tiba, Ibu. Ibu mau apa sih?" Itu sandiwara Pan, doang. Bang. Gini, Pan. Pada saat dia susah dia manggil ibu gitu. Kan Bapak di surga enggak punya istri. Bapak disuruh nggak punya istri, ya iyalah. Makanya bukannya suaminya Maria. Ya iya memang, tapi kan Maria punya anak. Yesus aja manggil ibu. Coba Anda baca Yohanes 2 nomor 4. Ibu. Ya, tapi kan enggak pernah dibilang Maryam anakku kepada Tuhan itu kan. Dia dipanggil ibu. Ibu. Ya pastilah, nggak mungkin. Apa kampret? Nggak mungkin. Paling dia bilang, iya anakku. Cuman mungkin nggak ditulis karena penulis malu menulisnya. Ibu, masa Maria menjawabnya apa baluap? Kan nggak mungkin. Atau sekali bilang, apa bodat? Kau teriak-teriak terus. Kan nggak mungkin. Paling dibilang, iya anakku. Cuman kan nggak ditulis kayaknya. Karena kenapa? Karena kan mana tahu malu penulisnya menuliskan kayak begitu. Gitu Ibu. Kok jadi saya panggil Ibu ke Bapak ini? Jadi gitu Bapak, besok kalau ke gereja tanya pastor atau pendeta, Bang Suma tanya sampai kapan Yesus itu menjadi anaknya Maria. Gitu ya Bang ya? Ya, oke Bang. Daripada pening kita kan gitu. Oke. Oke, makasih. Makasih sama-sama. Iya, semangat malam. Selamat malam juga. Iya. Turunkanlah, Bang. Oke, pelan-pelan ya Bang ya. Bismillah. Oke. Beruntunglah kalian yang punya akal ini. Beruntunglah kalian yang beragama Islam. Gak jadi gila. Oke. Semangat malam. Selamat malam. James. Dari sekte mana abangku? Ya, selamat malam. Malam Protestan, Katolik? Protestan. Ya, Boleh temanya berikan apa, tanggapan? Temanya apa? Temanya sampai kapan Maria menjadi ibu dari Tuhan Anda, dan sampai kapan Tuhan Anda menjadi anak dari seorang manusia Maria. Itu temanya. Karena di dalam Al-Quran diterangkan sampai kapanpun Nabi Isa tetaplah manusia, anak daripada Bunda Maryam. Bahkan dikatakan, aku berbakti kepada ibuku. Wa barran biwalidati. Gitu. Makanya ini Nabi Lukas Isa, ya, Lukas 11 ya. iya, Lukas 11 nomor 27, di situ dikatakan berbahagialah kandungan atau rahim yang mengandung engkau, dan berbahagialah tete yang engkau isap. Ini Gitu, Bang. saya baca ini ya di Lukas 11 ya. Iya. Siapa
ketika Yesus masih berbicara, Ya. berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak, ya, dan berkata kepadanya, Iya. berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Apakah siapa Iya. wanita itu? Apakah Maria? Maria. Ada ayat di manakah? Ada ayat pendukung nggak? Coba bisa saya lihat. Karena yang mengandung Coba, saya lihat Yesus dulu. dan melahirkan. Nggak, soalnya ini kan di sini. Coba kita baca baik-baik. Ketika Yesus Iya. masih berbicara, berserulah Iya. seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang Iya. telah mengandung engkau dan Oke. susu yang telah menyusui engkau. Siapakah perempuan Iya. itu? Apakah Maria? Jelas Maria. Karena yang Ada nggak menyusui ayat Yesus. pendukungnya dari bahwa memang ditulis wanita? Ditulis Maria. Ya. Pada hari ini telah lahir bagimu, Matius 1 nomor 18:31. Maria mengandung seorang anak, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kurang apa lagi data-data itu? Iya, memang di situ ditulis. Tapi di ayat ini seorang perempuan dari antara orang banyak. Ya. Nah, di ayat selanjutnya, tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Hmm. Ya, Terus maksudnya Yesus tidak disusui sama seorang wanita pun. tapi di sini tidak ada Maria. Kalau ditulis mamanya, ibunya yang mengatakan, oke. Tapi di sini Sekarang seorang wanita. menurut saudara Tuhan Anda itu tidak menyusu. Saya tidak tahu sampai situ. Cuma yang saya bahas, Lah, yang itu abang tulis dalil. Lukas 11 ayat 27. Dalil di situ sudah sangat jelas tertulis Nah, coba. bahwasanya berbahagialah Ini ibu siapa yang yang ngomong, mengandung. nama siapa, perempuan siapa? Karena di Alkitab, di Bible kita ini jelas tertulis nama dan siapa orangnya. Karena nubuat ini, Maksudnya? ini adalah nubuat Allah. Nubuat Kok Allah. jadi nubuat? Kok jadi nubuat itu? Ini Alkitab ini adalah tulisan Allah. Ya. Diilhamkan. Parah. Allah Perjanjian yang lama itu cuma nebeng tenar agama Anda, itu kitabnya Yahudi, kalian ambil terjemahannya Bapak. Bagaimana kitab ini ada dua perjanjian. Perjanjian lama Ya, dan baru. kitabnya Yahudi. Yang perjanjian lama itu Perjanjian kitabnya lama Yahudi. itu, perjanjian Kitabnya lama itu Yahudi. adalah sejarah dan peraturan. Kitabnya Yahudi, nggak ada hubungannya dengan Kristen. Sejarah dan peraturan. Itu kitabnya siapa? Perjanjian lama itu, Bang. Perjanjian lama itu ya itu nubuat Allah yang Allah nubuatkan. Iya, itu untuk kitabnya orang. siapa? Itu kitabnya siapa? Ya kitab kita semua, Bang. Inilah kalau menyembah anak durhaka yang begini. Mana ada Durhaka kitab seperti kita? apa? Maksudnya anak Lah, durhaka sekarang- seperti apa? Sekarang saya tanya, Yesus itu menuhankan, menjadikan Maria sebagai ibunya sampai kapan? Ya sampai nubuat itu tergenapi. Jadi setelahnya bukan lagi ibunya. Tetap ibunya. Berarti Karena ini adalah nubuatan Allah untuk umat manusia. Ya. Seluruh umat manusia. sampai kapan Maria menjadi ibunya Yesus? Sampai kapan? Ayo Bang, sampai kapan? Ya, sampai selesai. Selesai maksudnya? Sampai kita bosan aja. Aduh. Ini anak-anak Tuhan kalau berbicara memang bebas. Ya. Seenak perutnya doang. Karena terlanjur Kristen aja. Ya, tapi kita Ikut-ikutan punya orang iman. tua. Kita punya iman. Bang. Ilmu nggak ada. Kita punya iman. Ya apa yang disampaikan Allah untuk umatnya, untuk kita memperoleh kerajaan sorga dan hidup yang kekal. Masuk akal aja tidak, apalagi masuk surga. Masuk akal aja enggak. Gimana ceritanya? Karena di Bible ini harus cari garis merahnya, Bang.
Apa garis merah itu cuma terjemahan kitabnya Yahudi, Pak. Garis merah dari perjanjian. Garis merah gimana? Dari kejadian sampai Nah, Wahyu. itu kitabnya Yahudi, kalian numpang tenar aja di kitabnya orang. Nah, coba abang tunjukkan mana dalilnya itu. Apa tuh? Dalil apa? Saya buka juga. Dalil apa? Yang bilang kitab Yahudi, Bang. Lah, sekarang Anda baca coba. Di dalam Ulangan 33, nomor 1, nomor 2, sampai 3, sampai 4. Itu Taurat ini. Iya, kitabnya Yahudi. Ulangan apa berapa? Ulangan 33, nomor 1, nomor 2, dan seterusnya. Pastikan aja jangan seterusnya. Karena dalil itu berkesinambungan, menegaskan bahwa itu kitab punya orang Yahudi, bukan punya orang Kristen. 33. Ya. Saya waktu itu kan Kristen belum ada, Bang. Iya, memang nggak ada. Iya, itu kan memang buatan waktu itu kan Paulus. belum ada. Iya, Paulus yang bikin itu agama baru. Tiga ayat. 1 sampai 4. Inilah berkat yang diberikan Musa, abdi Allah itu kepada orang Israel sebelum ia mati. Sebelum ia mati. Bukan Kristen ya. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orang yang kudus di dalam tangan mula mereka. Pada kaki mula mereka duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Terus? Suatu milik bagi jemaat siapa? Yakub. Roma masuk nggak di situ? Belanda masuk nggak? Indonesia masuk nggak? Ayo dong. Ayo. Indonesia belum masuk, Bang, belum ada. Iya, memang nggak masuk. Orang punya keturunan Yakub aja kok diklaim. Tapi kan kita Karena bukan kalau- Kristen, Bang. Belum Kristen di sini, Bang. Memang Kristen gak ada hubungannya dengan kitabnya Yahudi. Ya. Mereka orang-orang Kristen untuk eksis mengajarkan dewa-dewa mereka tutupi dengan terjemahan kitabnya Yahudi biar tidak nampak kalau mereka penyembah dewa. Gak ada hubungannya. Perjanjian lama itu perjanjian baru milik orang Yahudi. Orang Kristen yang merubahnya menjadi perjanjian lama. Biar paten surat-surat Paulus menjadi perjanjian barunya gitu. Anda baca Yeremia 31:33. Aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Jadi hukum Taurat itu perjanjian baru bagi Bani Israel, Bani Yehuda. Ya. Waduh. Itu dalil, mau kayak mana bosku? Dalil. Kalianlah secara sepihak menjadikan kitabnya orang menjadi perjanjian lama. Cuman mau nebeng aja, nebeng nama Abraham, Nabi Musa, mau nebeng aja. Padahal yang kalian sembah dewanya orang Athena dalam nama Yesus, bukan Tuhannya Yahudi yang kalian sembah. Makanya semuanya bentrokan semua tuh. Anaknya orang Yahudi, Yesus orang Yahudi, ibunya orang Yahudi, datang ke Roma jadi Tuhan dia di sana. Ketemulah kita para penyembah-penyembah Tuhan Yesus ini yang dia sebut Yesus. Ditanya, sampai kapan Yesus menjadi anaknya Maria? Dan sampai kapan Maria menjadi ibunya Tuhan Anda? Masakan ada anak durhaka kepada ibunya dituhankan? Gimana ceritanya?
Mohon maaf ini bang, agama Anda cuma didoktrin, tapi ketika kita ajak orang Kristen itu masuk ke dalam kitabnya sendiri mengkaji kebenaran, bingung. Tapi bang gini bang, kita kan memang banyak yang memang belum mengerti ya. Tapi ketika kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, pasti Roh Kudus akan memimpin kita bang, akan memberikan pengertian. Sekarang coba undang Roh Kudusnya. Saya ingin diskusi sama Roh Kudusnya. Roh Kudus, contohnya ini sudah ada orang datang dengan rendah hati, itu Roh Kudus bang. Kok Roh Kudus Anda nggak bisa membimbing Anda? Saya tanya, sampai kapan Maria menjadi ibunya Tuhan Anda? Abang kan bilang sampai mana Roh Puge. Kudus? Ini saya datang dengan baik, saya buka Alkitab, saya tunjuk, itulah Roh Kudus yang menuntun saya bang. Alamak, itu mah bukan Roh Kudus. Oh, apa itu bang? Apa itu bang? Anak SD kemanusiaan Anda. Nggak ada. Roh Kudus itu kerjanya membimbing manusia kepada kebenaran. Iya, makanya, bukan kepada kebingungan. Makanya untuk sementara ini Roh Kudus sementara membimbing saya, mempertemukan saya dengan Bang Suma. Oke, gitu. Sekarang begini saudaraku, tolong tanya Roh Kudusnya. Bang Suma nanya, Roh Kudus, Bang Suma tolong jawab dia dong. Sampai kapan Maria menjadi ibunya Yesus Tuhan kita? Apa jawaban Roh Kudus? Berarti belum dikasih bang, belum dikasih jawaban bang. Jadi Roh Kudus sekolah dulu. Nanti Roh Kudus kasih ke saya jawaban ketika saya mendalami firman Tuhan bang. Baru saya akan mengerti. Mama, Roh Kudusnya tertidur. Bukan tertidur, Roh Kudus ada di kiri kanan saya ada bang. Terus kenapa dia nggak bisa jawab? Coba suruh Roh Kudus yang jawab. Ada gini loh, abang, misalnya abang ya, teman saya, teman dari ya seberang saya. Abang kan sudah pintar, ya kan, sudah pintar. Tapi kalau abang tanya belajar. teman di bawahnya abang, siapa, pasti dia kan tidak mengerti bang. Pasti dia akan jawab ke abang, sabar ya, abang. Terus fungsinya Roh Kudus itu apa? Suruh tidur, menuntun. Suruh pulang kampung aja kalau gitu. Suruh pulang kampung. Udah kau pulang nggak guna kau. Roh Kudus itu menuntun kita, memberitahu yang salah menjadi benar bang. Itulah Roh Kudus. Suruh tidur, udah pulang kampung. Belikan tiket apa kayak pesawat apa, udah pulang. Kalau nggak ada Roh Kudus, kalau nggak ada itu bukan Roh Kudus itu. Itu bukan Roh Kudus. Orang manusia kalau nggak ada Roh Kudus belajar. Saya tidak bisa lihat abang. Saya tidak bisa tersenyum melihat abang. Doktrin itu membuat akal Anda mati bang. Enggak. Sungguh akal Anda mati gara-gara. Saya lebih bersuka cita bang. Kalau Roh Kudus itu selalu menghibur saya setiap hari, setiap saat. Roh halus itu bukan Roh Kudus. Iya dong. Kata Roh Kudus itu kan hanya ambil dari Al-Quran. Nggak ada di Bible itu. Kata Roh Kudus itu di Indonesia baru ada. Roh Kudus itu di Indonesia baru ada. Di luar negeri Kristen mana kenal Roh Kudus? Oh gitu. Iya. Pneuma hotheos dalam bahasa Yunani. Apa artinya? Hantu suci. Jadi yang Anda maksud itu Roh Kudus, hantu suci yang ada dalam diri Anda itu. Hantu, makhluk halus. Yang Anda katakan suci. Gitu loh. Roh Kudus itu hanya ada dalam Al-Quran. Qul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haq. Itu cuma di Al-Quran ada. Dalam bahasa Yunani nggak ada Roh Kudus. Pneuma hotheos dalam bahasa Yunani. Oh, gitu. Apa artinya? Hantu murni. Berarti abang tidak ada roh ya bang? Maksudnya? Tidak ada roh. Justru Roh Kudus itu di Islam nggak ada di Kristen. Oh gitu. Roh Kudus itu cuma bahasa yang dipinjam oleh lembaga Bible Indonesia untuk nipu jemaat Kristen. Oh, iya ya, benar juga. Iya dong. Sekarang bahasa Yunaninya apa? Jelaskan bang, Roh Kudus itu di agama abang gimana? Roh Kudus itu adalah malaikat suci yang datang membawa kemudian aturan-aturan Tuhan kepada nabi-nabi. Yang datang kepada Musa itu adalah Roh Kudus, namanya Nomos. Dialah yang membawa kemudian Nomos. Seperti apa bang yang Roh Kudus bawa? Cara bertuhan, ibadah, cara beribadah, cara menyembah Tuhan, cara menentukan sebuah hukum. Itu diajarkan. Makanya Yesus mengatakan apa? Ketika datang roh kebenaran, dia yang akan menuntun engkau di dalam setiap hukum-hukum,
keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Itu fungsi Roh Kudus itu roh kebenaran yang kepadanya datang Roh Kudus yang kayak gitu. Sedangkan yang Anda maksud itu Roh Kudus, itu pneuma hotheos. Itu kalau di dalam agama Hindu disebut apa itu? Ada yang Brahma, panas di bawah, ada yang panas. Krishna, Siwa. Siwa tuh kalau di ajaran Hindu, Brahma, Krishna, Siwa. Berarti Roh Kudus itu roh kebaikan ya, Bang? Iya, kalau yang dikatakan Roh Kudus dalam Islam itu adalah yang membimbing manusia melalui nabi. Nggak ganteng saya, jelek, Bang. Ganteng, jelek saya. Itu Tapi Roh terima Kudus. kasih udah Jadi, bilang ganteng, terima kasih ya. begitu. Jadi di Kristen itu nggak ada Roh Kudus. Cuman di Indonesia, Lembaga Bible Indonesia ini mengambil istilah-istilah Roh Kudus ini supaya seakan-akan di dalam diri mereka ada malaikat yang juga datang kepada para nabi. Gitu abangku. Ada yang kepanasan ekor, Bang. Jadi kembali kepada tema, sampai kapan Maria ini jadi ibunya Yesus, dan sampai kapan Yesus ini menjadi anaknya Maria? Tetap sampai kapanpun, sampai dunia berakhir, itu tetap ibunya, Kalau di kehidupan berikutnya, tetap ibunya, karena itu jalan. oh, ya. Karena Berarti kalau dia nggak ibu, nggak ada ibunya, dia nggak ada. berarti Tuhan Anda ibunya manusia gitu. Ya, karena sudah dinubuatkan. Oh, ya. Oke. Tuhannya Kristen punya ibu manusia. Oke. Sudah, sip. Firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia. Iya. Kita udah tangkap Abang. Artinya bahwasanya Tuhan yang kalian sembah yang ada di surga itu punya ibu berasal dari manusia. Berarti manusia Maria melahirkan Tuhannya. Wah, mantap kali abangku ajaran agamanya. Sip. Melahirkan Thank Yesus, you. Bang. Iya, melahirkan manusia Yesus yang adalah Tuhan Anda. Iya kan? Ya, Tuhan saya. Berarti Tuhan Anda punya sepupu. Dari dia, walaupun apa namanya, dari dia kita bisa diselamatkan, Bang. Ya, Bukan cuma orang sekarang Kristen, seluruh umat manusia, Bang. itu tahayul, itu masuk akal aja tidak, apalagi masuk surga. Masuk akal aja enggak, apalagi masuk surga. Saya percaya masuk surga, Bang. Saya punya percaya masuk surga. Mana dalilnya orang Kristen masuk surga? Dalilnya mana? Hidup Dalilnya. saya di dalam Yesus, Bang. Dalilnya mana orang Kristen masuk surga? Banyak di Bible, Pak. Silakan, satu aja kalau ada. Siapa yang percaya, ya, siapa yang Saya buka percaya. masker saya nih, kalau ada dalilnya Kristen masuk surga nih. Aduh, Coba. Silakan, nggak perlu, Iya, Bang. satu aja, satu. Nggak perlu. Saya kasih Tetap. waktu Anda 10 hari. Cari dari sekarang, saya diam. Silakan. Bukan orang Kristen, Bang. Bang, bukan orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus. Orang kepercaya. Siapa yang bilang Kristen? Kalau percaya kepada Yesus tidak jadi Kristen. Jadi apa, Bang? Jadi apa? Yudaism, jadi Yahudi. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Kristen itu ajaran asing yang tidak dikenali oleh Yesus. Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Tidak ada. Cuman Yesus Kristen itu mencatut mengajarkan. nama Yesus. Yesus itu mengajarkan apa yang dia lihat dan dengar pada Allah, itu yang dia sampaikan, Bang. Nah, sekarang mana penyampaian Yesus tentang Kristen? Carilah kerajaan surga supaya kamu hidup. Yalah, Firman sekarang dan kebenarannya. ajaran Yesus tentang Kristen mana? Mana? Banyak yang panas di bawah, Bang, itu, Bang. Tapi nggak apa-apa, banyak di bawah yang bilang ya saya nggak apa ya, nggak masalah, saya tetap rendah hati, Bang. Itulah, Iya, silakan. ya tetap saya Silakan. rendah hati, Bang. Iya. Penjahat juga kalau sudah karena, Bang, ketangkap kayak gini loh, Bang. polisi Karena- rendah hati. Ya. Karena semua
kita kan bukan umur seperti ini terus Bang ya. Bang Suma juga akan ada usia akan kembali. Ya. Iya. Dan semua itu akan dipertanggungjawabkan, ya Bang ya. Iya, Ya, betul apa sekali. yang kita lakukan, apa yang kita lakukan di bumi itu yang harus kita pertanggungjawabkan. Yes, makanya siap-siap aja diusir Yesus. Itu aja intinya. Matius Yesus itu 7. tidak pernah. Matius 7 nomor 22, 23, Kristen diusir Yesus ke neraka. Itu dalil. Baca dalilnya. Kalian Matius 7. saudara ini cuman dengar khotbah gereja aja supaya rajin perpuluhan. Nggak pernah Matius belajar 7. Bible. Nomor 22, 23. Awas yang panas di bawah. 22, 23. Pada hari terakhir Yes. banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Terus, Baca aja. pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah kamu daripadaku. Salah. Siapa yang memanggil Jadi- Yesus? jadi Siapa yang begini, memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan? Ya, Islam atau Kristen? Kristen. Itu dulu. Percaya. Ah, Kristen kan udah aku Begini Bang, bilang. saya jelaskan dikit Bang. Saya jelaskan. Iya, silakan. Nah, Silakan. di sini yang saya sedikit mengerti ya. Saya belum paham banget. Jadi di sini banyak ini dicatatkan banyak yang memanggil nama Tuhan, berseru mengusir setan demi nama Tuhan, ya toh? Pakai nama Tuhan. Makanya di pertanyaan terakhir saya tidak mengenal engkau. Tapi yang lebih utama melakukan kehendak Bapa di surga. Nah, sekarang mana kehendak Bapak yang Kristen lakukan? Hah? Kehendak Kehendak Bapa Bapa yang Kristen, yang- mengikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, sekarang apa yang Yesus lakukan yang Kristen lakukan? Yang Yesus yang lakukan itu satu, percaya. Karena kita hanya Bang, karena kita tidak cari apa-apa di dunia ini. Tidak Bang. Tidak cari apa-apa. Yang kita cari Bang, kehidupan. Kita selanjutnya hidup yang kekal. Hidup kekal itu menerima Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Sebagai Tuhan. Di mana dalilnya? Banyak Bang. Dia bilang Banyak lagi. Dari tadi selalu bilang banyak. Saudara itu cuman didoktrin di gereja, nggak ada dalilnya. Cuman dikasih obat kuping sama pendeta pastor biar rajin bayar perpuluhan. Nah, Enggak, Bang. semakin Anda punya Abang usaha semakin Abang bilang perpuluhan, saya nggak pernah bayar, saya nggak pernah kasih. Saya cuma kasih persembahan hati aja kasih. untuk Tuhan. Saya cuma kasih hati untuk Tuhan Bang, karena hidup Oh, ya dan mati udah. saya hanya di dalam tangan Tuhan. Iya, Tidak ada silakan. perpuluhan yang saya kasih Bang. Silakan. Anda bicara Tuhan tapi nggak ada yang masuk akal. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai apa? Utusan atau Tuhan? Sebagai Tuhan. Nah, Tidak ada Yesus utusan. mengatakan, Di sini tidak ada utusan. Utusan itu Allah memberi utusan kepada nabi-nabi. Tuh. Yesus Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Abang. Itu memang itu kan nggak lari jauh ya. Tetap itu untuk utusan Tuhan Allah Yesus. Tadi Anda katakan tidak ada utusan. Gimana ceritanya nih? Itu Roh Kudusnya di dalam itu pelimplan. Makanya aku bilang itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu membimbing kepada kebenaran, bukan kepada kesesatan. Cocoklah itu pneuma Theos, hantu suci. Gitu abangku. Aduh abang, enak sekali ini. Ini anak yang panas di bawah bang. Gak usah peduli yang di bawah. nggak usah Teman-teman sabar ya. Saya sama Bang Juma ini lagi bahas-bahas dulu. Iya. Bang Juma, saya paling senang Siap. loh. Saya sering mengikuti Bang Juma, tapi kok maskernya gimana? Lihat Bang Juma sebenarnya cakep sekali loh. Kalau lebih cakep, Bang, lebih cakep dibuka gitu loh Bang, dibuka maskernya. Allahu Akbar. Tetap semangat Oke. Bang Juma.
Tetap semangat. Makasih saudara. Thank you Kasih, di bawah yang di kasih. bawah ya, yang sudah omongin saya. Semoga sehat selalu, diberkati oleh Tuhan. Tetap jaga kesehatan. Tinggal 3 hari 4 hari lagi kita akan selesaikan 1 bulan penuh. Puasa. Semoga diberkahi semua Oke. ya. Dari saya sebagai Amin. orang Kristen, saya mendoakan semuanya. Ampuni kesalahan kita Oke. masing-masing. Thank you. Oke, Tuhan Yesus makasih, memberkati. Bang. Bang Juma ya, diberkati ya. Iya, iya. Ya. Saya turun ya Bang. Oke, thank you. Yuk, makasih Thank you, Bang Juma. saudara. Yo, Makasih saudara-saudara. sama-sama. Yo, sehat selalu ya. Makasih. Itu nggak bisa turun ya, Bang. Coba. Sehat Oh, selalu bisa. keluarga, anak-anak. Sambil Oke, thank diturunkan. you saudara. Thank you. Jadi so intelek, so paham, so tahu. Pernah nggak lihat manusia muka 1000? Nyanyi pede kali itu. Dia rasa suaranya bagus. Padahal orang semua bukannya dia manggut-manggut karena suka, tapi kupingnya rusak, panas mendengarkan. Cuman menghargai aja. Nah, itulah teman-teman sekalian. Berat kan? Berat. Kalau umat Islam ditanya, sampai kapan kemudian Nabi Isa itu Nabi? Ya sampai selama-lamanya posisinya Nabi. Nabi Allah di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia, utusan Tuhan. Di kehidupan berikutnya, utusan Tuhan. Tak pernah berubah. Nah ini bingung dia nih. Bingung jadinya. Halo, selamat malam saudara Alpian. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum. Dari mana bang? Saya Islam Bang Zuma. Oh, sama berarti. Saya cuma mau beri saran. Apa tuh? Nanti kalau ada yang naik suruh open cam saja biar enak kita nonton. Iya, tadi sudah disuruh abang. Nah, nanti kalau ada yang tidak mau open cam turunkan saja. Baik, siap. Oke, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman, love orange-nya. Kata Bang Arif digituin supaya kuat. Supaya semakin kuat komal kita ini. Ya, di tap-tap layarnya. Dan diikuti akun Bang Zuma ya. Tembuskan 1 juta pengikut. Biar semakin banyak orang gampang menemukan komal kita ini. Pada saat kita live, tiba-tiba masuk pemberitahuan di HP-HP-nya semua orang. Sekarang kan hampir semua manusia ada HP-nya kan ya. Begitu Bang Zuma live, bunyi semua tuh notifikasi di HP. Jutaan manusia nyimak ini. Bayangkan kalau jutaan manusia nyimak materi yang sangat sederhana begini membuat semua para oten kaku, bingung mau jawab apa. Itu adalah satu sentuhan terhadap hati mereka supaya lumut yang ada menempel di hati mereka itu bisa dibersihkan sehingga cahaya Islam itu bisa masuk gitu. Mohon supaya love orange-nya di tap-tap layarnya supaya komal kita ini semakin kuat dan juga pengikutnya semakin banyak. Di follow. Ada gini, follow gitu ya. Oke, silakan naik lagi saudaraku yang non muslim tapi ya. Non muslim silakan naik. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo. Halo. Ya, selamat malam. Dari Katolik Protestan Abang. Protestan. Silakan Abang buka kamera yuk kita diskusi pelan-pelan. Silakan. Oke. Oke, Bang. Ya, gimana kabarnya Bang? Sehat? Sehat, Bang, sehat. Sehat. Masih rajin ke gereja Abang ini? Rajin pasti ya? Wah, rajin kali, Bang.
Masya Allah. Oke, ini ada tema yang ingin saya bahas sekaitan dengan Al-Quran saya surah Maryam ayat 32. Nabi yang lahir tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel itu menyatakan diri bahwa beliau selalu berbakti kepada ibunya. Berarti dia punya ibu. Dan dia akan menjadi anak dari ibunya sampai selama-lamanya. Meski sampai di kehidupan berikutnya. Nah, di dalam data Lukas 11:27, di situ dikatakan berbahagialah kandungan yang telah mengandung engkau dan susu yang telah engkau isap. Artinya Yesus di dalam Bible pun memiliki ibu. Berada pada kandungan manusia dan dilahirkan dari manusia, dibesarkan oleh manusia, ditetein oleh manusia. Pertanyaannya sederhana. Sampai kapan Yesus ini menjadi anak dari manusia bernama Maria? Dan sampai kapan Maria menjadi ibu dari Yesus yang konon Anda tuhankan? Silakan. Sampai Yesus itu dimuliakan dan naik ke surga. Setelah di surga dia bukan lagi anaknya Maria. Dari garis keturunan dia tetap anaknya Maria, tetapi di surga kan sudah beda karena Tuhan itu sudah menjadi, Yesus itu sudah menjadi apa namanya itu, raja segala raja dia. Jadi setelah dia menjadi raja, dia melupakan ibunya gitu. Dia jadi maling kundang. Bukan gitu Bang, karena dalam ajaran kami Ya. kalau surga itu tidak ada lagi yang namanya hubungan darah. Yang ada di sana adalah sifatnya seperti malaikat. Tidak ada lagi saudara, tidak ada lagi hubungan darah. Jadi buat apa? Jadi Anda dengan anak Anda lagi tidak ada hubungan nanti di surga? tidak ada, kerja kita kan hanya menyembah Tuhan di sana, di surga. Bukan di Beribadah bumi sama menyembahnya? Tuhan. Hah? Bukan di sini beribadahnya, di surga beribadah? Iya, di bumi beribadah. Jadi siapa yang layak masuk surga, ya Di kerjanya situ beribadah di juga? sana. Oh gitu. Terus di sana Anda tidak lagi kenal sama anaknya? Tidak kenal lagi. Tidak kenal juga sama istri, orang tua nggak kenal? Enggak, karena di sana tidak ada lagi saudara, tidak ada lagi kawin mengawinkan. Ya sifatnya udah seperti malaikat. Oh gitu. Jadi pertemuan terakhir dengan anak Anda itu adalah pada saat dia hari terakhir hidup di bumi. Benar. Itu yang saya pahami tentang Alkitab. Jadi buat apa Anda masuk ke surga? Ya, Mau apa di surga kalau kayak gitu? Untuk apa masuk ke sana? makanya beda ajaran Islam yang saya pahami dengan ajaran Kristen. Ya itu makanya yang saya tanya. Di surga, di bumi kalian tidak boleh kemudian apa istilahnya itu, harus satu istri doang, harus setia. Iya. Ya kan? Iya. Tapi di surga tidak saling kenal juga. Jadi buat apa? Sepertinya gini Bang, bukan tidak saling kenal, tetapi sepertinya dia hanya Saling menganggap cuek. yang namanya udah seperti saudara, malaikat. Kan malaikat itu tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, tidak ada jenis kelamin. Kan begitu Bang. Berarti di sana jadi udah, ya namanya udah searah, hanya kerjanya hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bagaimana Anda bisa memuji sementara insting sebagai manusia sudah tak ada? Malaikat kan seperti itu Bang. Iya, malaikat, bukan manusia. Beda dong. Ya sekarang kan keadaan kita sekarang kan seperti menjadi manusia. Nah, kalau nanti kita di sana nanti berubah. layak di surga, ya keadaan kita seperti malaikat. Malaikat. Jadi kemanusiaan kita hilang. Hilang. Jadi di sana kita bukan lagi manusia. Bukan manusia lagi, sudah menjadi roh. Jadi buat apa ke surga, Bang? Yang terpenting bagi saya bahwa tujuan saya ke surga itu adalah bahwa saya tidak menjadi bagian dari orang yang akan dihukum dalam neraka.
Oh gitu. Ya. Iya. Tapi Kalau bagi saya Kalau begini, mas- Bang. Begini bagi saya. kalau masuk ke neraka, roh aja yang masuk. Iya. Tapi dibakar api. Ya rohnya dibakar. Roh yang dibakar api. Iya. Kalau di surga ada makan minum itu maksudnya apa? Gak ada makan minum di surga. Loh, Yesus yang mengatakan engkau akan makan minum bersama Abraham di surga kok. Kok masa nggak ada makan minum di surga? Itu Gimana kan ini? cuman istilah saja. Istilah gimana abang, kok jadi istilah? Pandai-pandaian gimana dong? Waduh, ini abang ini masa makan minum di sana istilah apa itu? Maksudnya makan rohani gitu? Coba tunjukkan dulu datanya, Bang, biar kita apa dulu. Di dalam Alkitab Anda itu jelas sekali loh dikatakan bahwasanya di surga itu makan minum bersama dengan Abraham, semeja dengan Abraham. Di kitab Anda itu dijelaskan. Wahyu 22 juga ada, nomor 1, nomor 2. Kemudian mana lagi itu? Matius 8 nomor 11. Halo, Bang. Ya. Kemungkinan itu ini kan sebelum adanya hari pengangkatan. Mungkin orang yang sekarang meninggal, kalau dia layak masuk surga mungkin masih ada seperti itu. Cuman kalau udah masa pengangkatan, orang sudah menjadi satu roh, menjadi seperti malaikat. Itu dalam Wahyu ada itu. Bahwa manusia. Tapi berapa kali malaikat turun ke bumi dalam wujud manusia, Bang? Bagaimana ceritanya nih? Bagaimana ceritanya abang Iya. masuk ke dimensi ruh lalu beribadah? Gimana ceritanya Anda beribadah dalam dimensi ruh? Sementara nanti Anda bisa berpikir kalau lengkap dengan jasad, aliran darah mengalir ke otak, baru bisa berpikir. Kalau tidak ada darah, tidak ada daging, bagaimana mau beribadah? Yang ada Anda menjadi hantu belau di sana. Nah, untuk menjawab itu saya mau berikan juga pertanyaan sama Bang. Jadi kalau sekarang statusnya malaikat-malaikat di surga itu apa mereka punya jiwa, punya badan? Malaikat itu bukan manusia, Abang. Malaikat itu bukan manusia. Anda itu salah paham. makanya manusia nanti kalau udah layak masuk surga, mereka juga seperti malaikat. Tidak ada dalilnya. Coba tunjukkan dalilnya. Sini. Enggak sini. ada. Sini dalilnya. Enggak Sini. Sini. Sini dalilnya. Kasih saya dalilnya di surga tidak ada kawin mawin, tidak ada makan. Silakan, silakan. Cari, hadirkan pendeta dari Vatikan hadapi saya. Di mana dalilnya di surga tidak ada kawin mawin? Coba. Kalau ada? Kalau ada, kubuka masker ini, saya rungkatkan ini. Saya berhenti jadi apologet. Serius. Tunjukkan. Coba dulu dalam saya nggak punya HP 2. Kalau ada HP 2 tadi saya bisa mungkin menunjukkannya, Bang. Tidak ada yang dimaksud Yesus itu pada hari kebangkitan tidak ada kawin mawin. Itu betul. Iya, setelah kebangkitannya kemana? Tidak ada kebangkitan itu, Bang. Bangkit dari kematian, kita dihakimi dulu. Setelah dihakimi di hari kebangkitan itu, baru udah diputuskan orang masuk surga atau masuk ke neraka. Bukan bangkit langsung kawin. Salah pengertian Kristen, sok-sok paten. Di surganya Islam itu ada kawin mawin. Kita nggak ada dong, pret. Itu yang dimaksud Yesus hari kebangkitan. Yohanes 5 nomor 29. Memang orang bangkit untuk dihakimi, bukan untuk kawin. Bedakan hari kebangkitan dengan surga. Begitu. Makanya saya berani bertaruh, kalau ada orang Kristen mampu menunjukkan di surga tidak akan kawin, ku buka maskerku, besok aku kawin lagi. Tujuan dari kebangkitan itu kemana lo, Bang? Tujuannya kan ke surga. Iya, ke surga dan ke neraka. Dibangkitkan untuk dihakimi. Iya. Baca Yohanes 5 nomor 2.